Dina, kamu bisa gak sih sehari aja gak bikin darah ibu naik? Kenapa cucian kamu bisa sebanyak itu? Kamu pikir ibu ini babu kamu, ha? Ya ampun Bu, itu kan cuma cucian. Kenapa ibu besar-besarin kayak gini? Kamu pernah mikir gak sih Dina? Ibu itu capek. Kerjaan kamu itu cuma sekolah, main, tidur, makan. Coba sesekali kamu bantu ibu. Kalau emang ibu gak mau ngurus aku, jangan nikah sama ayah aku. Lebih baik kalian berdua cerai aja. Bukannya sadar diri, tapi malah makin memperkeruh suasana. Ibu itu cuma kesel sama kamu. Kenapa setiap hari cucian kamu itu sebanyak ini? Ya, aku juga nggak tahu Bu. Mungkin aku terlalu sering ganti baju. Kamu cuci aja baju kamu ini. Ibu capek. Dasar anak tiri nggak tahu mau ya kamu. Seenaknya memperlakukan saya kayak pembantu. Ini kan sudah jadi tugas ibu, mengurus rumah, anak, dan suami. Tapi kenapa ibu semarah ini perihal cucian aku? Udah berangkat sana sekolah, belajar yang benar supaya tahu jadi anak gadis yang baik itu seperti apa. Selalu aja kayak gini. Aku sampai takut sama ibu tiriku. Dia selalu marah-marah dengan hal kecil sekalipun. Bu, kamu ini kenapa? Selalu aja ribut sama Dina. Dia kan anak kamu juga. Sekarang sudah seharusnya kamu mengurus Dina. Ini loh Pak, Dina selalu aja bikin aku marah. Jangan terlalu manjain Dina. Dia jadi seenaknya sama aku Pak. Aku nggak pernah manjain Dina. Mungkin dia memang merindukan kasih sayang dari ibunya. Ibu capek loh Pak. Setiap hari cucian dia banyak banget. Kayak udah seminggu aja, padahal baru sehari. Jangan terlalu keras sama Dina. Dia itu masih anak-anak. Manja aja terus sampai dia dewasa. Aku nggak pernah gitu. Lagian Dina masih kecil kan. Dia baru 14 tahun. Jadi wajar aja kalau kayak gitu. Mungkin Dina belum paham dengan apa yang kamu mau. 14 tahun itu udah gede. Harusnya dia udah bisa berpikir luas. Iya. Nanti aku ngomong sama Dina supaya dia bisa bantu pekerjaan kamu. Ngomong secepatnya, jangan dinanti-nanti. Yang ada Dina makin ngelunjak sama aku. Kapan semua ini berakhir? Aku sama ibu selalu bertengkar. Bahkan hal kecil sekalipun kita berdua akan bertengkar. Aku merasa takut untuk pulang. Apa aku pergi ke rumah nenek aja ya? Sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Dina? Semenjak ayahnya menikah lagi, dia sedikit berbeda. Lebih suka menyendiri, tidak aktif belajar seperti dulu lagi. Dina, kamu kenapa nak? Belakangan ini kamu gak pernah fokus pada pembelajaran. Ada apa? Cerita sama ibu ya. Gak ada apa-apa kok Bu. Tadi di rumah aku kena marah ibu karena gak mau sarapan. Hehehe. Nanti kalau ibu kamu nyuruh kamu sarapan, kamu harus mau ya. Iya Bu, nanti aku bakal sarapan kok. Sekarang kamu fokus ya belajarnya. Sebentar lagi kita bakal pulang. Ayo catat materinya. Teman-teman kamu sebentar lagi pada selesai. Bu Mira, maaf aja ya. Saya selalu dengar Bu Mira marahin Dina. Emangnya Dina kenapa Bu? Ini Bu, Dina itu setiap hari selalu bikin masalah. Mulai dari cucian dia yang selalu banyak. Dia gak pernah bantuin saya beres-beres rumah. Bahkan Dina pernah memakai skincare saya Bu. Itu sudah biasa Bu, bagi anak di usia Dina. Saya juga pernah berbagi skincare kok sama anak saya. Ya kan, itu beda Bu. Dina itu selalu saja bikin saya darah tinggi. Coba aja Dina kayak anak gadis yang lain, yang bantuin ibunya meskipun sebentar aja. Bu Mira, jangan salah loh. Dina itu anak yang baik. Saya udah kenal lama sama dia. Halah, baik dari mana? Disuruh masak nasi aja gak bisa. Nyuci baju sendiri aja gak mampu. Apa itu yang dinamakan baik? Mungkin Dina memang kurang ahli dengan semua ini. Tapi siapa tahu dia punya kemampuan spesial yang kita nggak tahu. Alah, Fred, kemampuan spesial apa? Nyapu lantai aja gak bersih. Gimana kamu punya kemampuan spesial? Udah, makan aja baksonya. Jangan marah-marah depan musola. Nanti Allah marah loh Bu Mira. Allahu Akbar Dina.
Masa nyuci piring aja nggak becus? Kamu ini niat jadi perempuan gak sih? Gitu aja pada jatuh piringnya. Maaf Bu, aku nggak sengaja. Tangan aku licin karena sabun, jadi aku nggak bisa nahan piringnya. Alasan terus, kamu itu emang gak bisa diandelin, tahu nggak? Aku tahu Bu, tapi Ibu jangan marah kayak gini. Maafin aku. Maaf, kamu itu selalu aja bikin masalah. Ibu capek sama kamu. Sekarang kamu beresin pecahan piring ini, jangan ada yang tersisa. Ada apa lagi nih? Kenapa kalian berdua selalu ribut? Apa yang sebenarnya membuat kalian seperti ini? Ini, kamu gak lihat anak kesayangan kamu ini mecahin piring sebanyak itu? Kamu kan tahu, Pak, piring itu mahal. Ya Allah Bu, piring pecah aja jadi masalah. Kita kan bisa beli lagi. Mau beli pakai apa? Uang cuma pas-pasan juga. Dina, kamu bersihin itu. Ibu mau ke kamar dulu. Iya Bu, aku bakal bersihin ini. Aku pikir setelah ayah menikah dengan Bu Mira, kehidupanku akan bahagia. Ternyata malah sebaliknya. Aku sangat menderita, bahkan ketakutan. Ibu, apa kabar? Aku kangen banget sama Ibu. Andai Ibu masih ada di sini, mungkin aku akan bahagia. Walaupun Ibu gak bersama ayah, tapi sekarang Ibu udah gak ngerasa sakit lagi. Ibu pasti bahagia kan di sana? Mira tampak sibuk di dapur. Ia sedang menyiapkan makanan di atas meja makan. Wajahnya terlihat marah karena kesal dengan kelakuan Dina yang membuat kekacauan di rumah. Anak itu selalu bikin aku marah. Lihat aja kalau dia udah pulang, aku bakal kasih dia hadiah. Mungkin setelah ini dia bakal nurut sama aku. Kayaknya Dina udah pulang. Dasar anak nakal. Dina tampak lelah dan sedikit takut karena sebelumnya sempat berdebat dengan ibunya. Dina berjalan melewati dapur dengan niat hanya untuk memasuki kamarnya. Mira yang sedang menyiapkan makanan tiba-tiba menghampiri Dina dengan ekspresi yang sangat marah. Kenapa kamu selalu bikin masalah di rumah ini? Kenapa kamu gak bisa seperti anak yang lain? Harusnya kamu itu jadi babu di rumah ini, bukan ibu. Bikin masalah? Aku cuma gak mau terus-terusan diperlakukan seperti ini, Bu. Ibu selalu marahin aku hanya karena masalah kecil. Aku capek dan aku gak mau terus ditindas hanya karena masalah sepele. Berani ngelawan ya kamu? Dasar anak kurang ajar. Bu Mira dengan gerakan cepat dan tanpa peringatan mengambil ember yang berisi air panas yang sudah disiapkan sebelumnya dan menyiram air panas itu ke wajah Dina. Panas, panas, Ibu tolong aku. Panas, ayah tolong aku. Rasain itu, makanya harus nurut sama ibu. Ini hukuman ringan buat kamu, Dina. Panas, ayah tolong aku. Ibu, kenapa ibu tega melakukan ini sama aku? Apa karena aku anak tiri ibu? Dina yang kesakitan dan menangis meronta, sementara Pak Andi datang berlari dari ruang tamu setelah mendengar teriakan Dina. Andi melihat wajah anaknya melepuh merah, tubuhnya gemetar. Bu, apa yang kamu lakukan? Kamu tega sekali. Dina ini anak kamu juga. Ayah, panas. Itu air panas, ayah. Nak, kamu bertahan ya. Kita ke rumah sakit sekarang juga. Kamu harus kuat. Jangan tinggalin ayah. Kenapa kamu kayak gini? Dasar wanita jahat. Tunggu di rumah. Saya akan melaporkan kamu ke pihak yang berwajib. Dina terbaring di ranjang rumah sakit dengan perban yang membalut luka lepuhan di wajahnya. Andi duduk di sampingnya, wajahnya penuh penyesalan. Dina mengusap matanya yang masih merah karena air mata. Ayah, kenapa dia bisa sekejam itu? Apa karena aku gak bisa jadi yang dia mau? Dia berbuat kejam seperti ini. Aku capek, ayah. Diperlakukan buruk oleh Bu Mira. Ayah nggak tahu. Ayah pikir selama ini kalian hanya bertengkar biasa, tapi ternyata sampai separah ini. Maafin ayah ya. Ayah kurang memperhatikan kamu, tapi kamu nggak akan sendirian. Ayah akan melindungi kamu, nak. Ayah, aku gak mau tinggal sama Bu Mira. Aku takut, ayah. Aku takut. Luka ini akan selalu aku ingat sampai kapanpun itu. Ayah merasa bersalah, nak.
maafin ayah ya. Andai ayah sadar kalau kamu itu tersiksa, pasti ini gak akan pernah terjadi. Ini bukan salah ayah. Harusnya aku memang ikut semua perkataan Bu Mira. Tapi meskipun aku mengiyakan, aku nggak bisa. Pekerjaan rumah terlalu sulit buat aku. Gak apa-apa nak, kamu kan baru belajar. Sekarang kamu tidur ya. Ayah mau ke rumah dulu. Ayah harus bicara dengan Mira. Ayah, hati-hati ya. Jangan sampai ayah juga jadi korban. Ayah pasti hati-hati. Kamu tunggu sebentar ya. Ayah gak akan lama. Kenapa ada ibu tiri setega ini? Hanya karena aku tak bisa seperti yang dia mau. Sampai-sampai dia memperlakukanku sekejam ini. Pak Andi, nyari Bu Mira ya? Tadi saya lihat Bu Mira pergi bawa tas gede. Apa? Mira kabur? Berani-beraninya dia pergi tanpa mengakui kesalahannya. Mira harus ditangkap polisi sekarang juga. Emang apa yang sudah dilakukan Bu Mira? Kenapa dia harus ditangkap sama polisi? Mira sudah menyiramkan air panas ke wajah anak saya. Sekarang Dina dirawat di rumah sakit gara-gara dia. Saya harus ke kantor polisi sekarang juga. Terima kasih Bu. Ya Allah Dina, semoga kamu baik-baik aja ya anak baik. Ibu berdoa buat kamu. Jadi pelakunya ada istri Pak Andi dan Bu Mira adalah ibu tiri Dina. Dan kejadian ini terjadi di depan dapur rumah Pak Andi. Apa betul? Betul Pak, kami menikah sekitar 1 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kalau ternyata dia sekejam ini. Pak Andi tenang ya, saya sudah mengumpulkan beberapa informasi dan bukti yang Pak Andi katakan. Tolong tangkap Mira secepatnya Pak, dia kabur dari rumah. Kemungkinan dia belum jauh dari sekitar sini. Baik Pak Andi, kami akan segera melakukan pencarian. Bapak tenang aja ya. Terima kasih banyak Pak Polisi. Saya mohon tangkap secepatnya. Pak, kenapa Bapak tangkap saya? Apa salah saya, ha? Lepasin borgolnya sekarang juga. Ibu ditangkap karena ibu telah melakukan kejahatan terhadap anak tiri ibu. Kejahatan? Kejahatan apa yang kamu lakukan Mira? Mira, jawab ayah. Apa yang kamu lakukan terhadap anak kamu? Hah? Jangan hanya diam seperti itu. Sudah Pak, Bapak bisa tahu setelah di kantor nanti. Enggak, saya harus mendengar langsung dari mulut anak saya. Mira, jawab ayah. Aku nyiram Dina pakai air panas saya. Wajahnya langsung melepuh dan memerah hari itu juga. Pak, Bapak gak apa-apa kan? Apa Bapak perlu masuk ke dalam rumah? Saya nggak apa-apa Pak. Saya hanya terkejut mendengar itu. Mira, kenapa kamu berperilaku buruk terhadap anak tiri kamu? Bukannya dulu kamu sangat menyayanginya. Aku terbawa emosi ya. Aku terlalu capek karena Dina hanya menjadikan aku babu di rumahnya. Dina bukan jadiin kamu babu, tapi Dina benar-benar tulus menganggap kamu ibunya. Tapi kamu salah mengartikan itu Mira. Pak Bu, tenang dulu ya. Mari kita lanjutkan ini di pengadilan nanti. Sekarang Bu Mira ikut saya. Bu Mira, apa motif Anda melakukan aksi kejahatan ini kepada anak tiri Anda? Saya kesal karena Dina selalu membuat masalah besar di rumah. Saya nggak lagi tahan dengan Dina yang terus kekanak-kanakan sampai saat ini. Apa tidak ada lain untuk melampiaskan amarah Anda, Bu Mira? Gak ada yang mulia. Di kepala saya hanya terlintas itu. Sebenarnya saya tidak sengaja. Jangan banyak alasan. Kamu itu sering memarahi Dina, walau hanya masalah kecil yang Dina lakukan. Pak Adi harap tenang. Tahan emosi Anda terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Sesuai dengan bukti dan informasi yang terkumpul, Bu Mira terbukti bersalah dan divonis penjara selama 10 tahun.
Mas, aku mohon maafin aku. Jangan hukum aku selama ini. Dina, tolong maafin ibu ya nak. Kamu mau kan maafin ibu? Jangan berani-berani panggil aku dengan sebutan itu. Kita bukan keluarga lagi. Kamu adalah orang jahat, Mira. Kamu bukan keluarga kita. Ayah, ayo kita pulang. Aku takut. Mas, tunggu. Jangan pergi tinggalin aku. Dina, maafin ibu nak. Sekarang kamu lihat kan, keluarga yang telah kamu bangun hancur dalam sekejap. Ini karena keegoisan kamu yang terlalu keras pada Dina. Ayah kecewa sama kamu. Dan sekarang kamu harus menikmati hukuman ini. Ayah, tunggu. Jangan tinggalin aku. Kenapa semua orang pergi dari hidup aku? Ayah, jangan tinggalin aku. Sekarang kamu sudah aman. Jangan ngerasa takut lagi ya. Ayah janji akan selalu menjaga kamu. Terima kasih ayah, karena ayah benar-benar melindungi aku dengan baik. Aku janji, aku nggak akan takut lagi. Menjaga kamu adalah tugas ayah. Sekarang kamu tidur ya. Ini sudah malam. Iya ayah, terima kasih telah menjadi ayah yang baik buat aku.